Adik mahasiswa, hari ini kita kuliah ke-10. Hari ini tanggal 3 Agustus 2020. Topik yang kita bahas hari ini adalah chapter 11 tentang depresiasi, depresi dan impairment test ya, dari aktiva tetap ya. Untuk itu saya akan share dulu materinya. Oke, udah kelihatan materinya? Baik, ini chapter 11 dari buku Kiso ya, buku Kiso edisi ketiga, edisi ketiga. Saya akan bahas mengenai depreciation, impairment, and depletion. Jadi nanti akan saya bahas bagaimana metode penyusutan yang diterapkan untuk aktiva tetap ya, di tanah, bangunan dan sebagainya, dan juga untuk aktiva yang depresi ya. Sedangkan untuk aktiva yang terkait dengan intangible itu tidak kita bahas, itu chapter sendiri. Karena ini khusus intangible aja, intangible mungkin nanti ya, chapter sendiri. Dan nanti kita akan bahas mengenai penyusutan yang disebut juga sebagai metode alokasi kos ya. Ada beberapa dia faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusutan tersebut. Kemudian metode depresiasi yang digunakan. Kemudian yang kedua itu mengenai isu-isu terkait dengan other depreciation. Misalnya komponen depresiasi dan partial period kalau tahun pertama itu tidak penuh angka bulannya. Kemudian juga replacement dan revisi dari depresiasi rate kalau ada perubahan koreksi di tengah jalan mengenai rate dari depresiasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu impairment ya. Impairment itu mengenai mengetes penurunan nilai dari aktiva tetap tersebut. Jadi seperti misalnya kapan diakui impairment tersebut. Contoh, udah reversal impairment kalau tadinya di tahun sebelumnya mengalami penurunan terus sekarang naik, itu bukan recovery ya, recovery. Kemudian juga kalau sehingga perusahaan itu bisa mengakui kenaikan nilai tersebut sebatas maksimal nilai sebelum recovery dari aktiva tetap itu. Kemudian juga cash generating unit, kemudian impairment asset to be disposed of PPA. Kemudian depreciation ini penyusutan yang dilakukan untuk natural resources ya.
Istilah penyusutannya namanya depresi. Kalau istilah penyusutan untuk artikel tetap yang PPA yang bukan natural resources itu istilahnya depreciation. Jadi juga kita bahas di depresi itu menentukan depreciation base. Jadi nilai yang akan didepresikan itu yang mana nilainya? Nilai dari natural resources tersebut. Kemudian juga rate of resources cost ya. Kemudian juga estimasi recoverable reserve ya. Recoverable reserve itu cadangan yang bisa recover dari natural resources itu. Kemudian liquidating dividends, kalau seandainya pembagian dividen itu melebihi dari retained earning ya, sehingga sisanya itu akan menguras dari premium share. Ya, setelah premium share nggak ada, mungkin akan menguras juga kapitalnya. Itu disebut dengan liquidating dividend. Dividen yang dibagikan lebih besar pada retained earning yang ada. Kemudian evaluasi, mengakui evaluasi, kemudian analisis terkait evaluasi. Kemudian juga presentasi dan analisis ini mungkin tidak saya bahas di sini karena nanti di mata kuliah misalnya perangkat juga dibahas. Tapi kalau ada pertanyaan silakan terkait dengan ini, nanti saya akan jawab ya. Yang pertama adalah depresiasi ya, metode. Depresiasi itulah metode alokasi biaya sebenarnya. Kalau di dalam ilmu ekonomi, depresiasi itu sama dengan penurunan nilai ya, penurunan nilai. Tapi kalau akuntansi itu hanya sekedar metode alokasi biaya, cost allocation ke masing-masing umur ekonomis selama manfaat atau penggunaan aset tersebut ya. Itu depresiasi ya. Jadi proses alokasi dari cost intangible asset jadi expand ya ke masing-masing tahun secara sistematis dan rasional ya, rasional. Jadi hitungannya selama periode masa manfaatnya itu ya. Alokasi cost untuk long live asset ya, itu biasanya fixed asset dari alokasi cost fixed asset menjadi depreciation expense. Kemudian intangible itu nanti amortisasi expense istilahnya. Dan alokasi untuk mineral resources nama depreciation expense ya, alokasinya. Dan ada beberapa faktor yang termasuk dalam depreciation process ya. Itu ada 3 basic question terkait dengan ini. Yang pertama, what depreciable base is to be used. Jadi artinya berapa nilai dari aktiva tetap itu yang akan dialokasikan ke masing-masing umur ekonomis. Berapa nilai yang mana gitu ya. Yang kedua lah, what is the asset useful life. Nah, berapa useful life, masa manfaat ekonomis dari aset. Harus tahu. Kalau enggak bisa lakukan penyusutan ya. Yang ketiga, apa metode cost yang tepat ya bagi aktiva tetap itu? Apakah menggunakan metode A, metode B, metode C, dan metode D ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya, untuk jawab pertanyaan pertama, itu berapa depreciable base dari aset itu? Jadi depreciable base dari aset itu adalah kita lihat dari original cost. Berapa dari original cost? Itu sudah kita bahas di chapter 10 ya. Menentukan original cost dari aktiva tetap, harga perolehan. Jadi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dia siap digunakan. Ya, kalau ada trade and run, masuk juga biaya dan sebagainya. Dan yang berikutnya original cost itu dikurangi dengan residual value. Dapat depreciation base. Jadi kalau seandainya original cost-nya 10.000, residual value-nya diperkirakan ada 1.000, maka depreciation base lah 9.000 ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan service life estimasinya? Jadi service life sering berbeda dengan from physical life. Jadi masa umur service sama umur fisikal mungkin lebih panjang fisikal. Misal kendaraan itu service life-nya 5 tahun, tapi fisikal life bisa aja 7 tahun, 8 tahun ya, bisa dipakai. Perusahaan akan pensiunkan aset dengan 2 alasan ya. Pertama, faktor fisikal ya. Causality atau expiration of physical life ya. Jadi
faktor fisik, di mana secara fisik perusahaan itu nggak mampu lagi untuk memberikan produktivitas yang efisien kepada perusahaan. Yang kedua, economic factor. Faktor itu kalau dioperasikan perusahaan itu meskipun masih bisa dipakai ya, masih bisa bagus fisiknya, tapi nggak efisien. Bisa kalau dioperasikan butuhkan biaya-biaya operasionalnya, misalnya tipe atap itu 1 juta, tapi kalau beli SIM baru nggak usah 1 juta, mungkin hanya perlu 100.000 ya pada baru. Yang kedua, misalnya kalau tipe atap yang lama itu kalau digunakan dia hanya bisa produksi seharinya 300 unit, tapi kalau baru bisa 200 unit ya. Itu juga 300 unit berarti nggak efisien, dengan biaya naik, tapi kapasitas produksi makin turun, jadi nggak layak, walaupun secara fisik bisa dipakai ya. Dan yang ketiga, metode penyusutan itu ya, maaf ya. Metode penyusutan ya. Profesi akuntansi mensyaratkan metode digunakan harus sistematik dan rasional. Di metode digunakan itu seperti bisa menggunakan metode activity method ya, atau unit yang digunakan atau produksi ya. Jadi misalnya kalau punya mesin berapa jam dia maksimum bisa dipakai, habis itu nggak bisa dipakai lagi, itu activity method ya. Kemudian kedua, straight line method ya, metode garis lurus. Garis lurus ini artinya alokasi biaya sepanjang umurnya merata ya, merata. Dan ketiga, diminishing accelerated charge method ya. Nah, metode ini di mana akan menghasilkan beban penyusutan makin lama makin kecil ya, makin kecil. Ada dua metode dalam diminishing method ini. Pertama, sum of the years digit ya. Yang kedua, declining balance method ya. Declining balance method. Itu yang yang digunakan ya. Nah, kemudian kalau activity method pertama kita lihat contohnya, misalnya ini ada kren. Kren itu harga plannya 500.000 ya, 500.000. Kemudian estimated useful life ya, itu 5 tahun ya. Estimated salvage value ada 50.000. Sehingga productive life dalam jam 30.000 jam ya, 20 jam. Kemudian jika Stanley menggunakan kren 4.000 jam tahun pertama ya, maka perusahaan terus menghitung berapa tarif penyusutan per jam. Tarif penyusutan per jam itu sama dengan depreciation base ya, itu harga bulan 500.000 dikurang residu 50.000, dapatnya 460.000, dibagi total productive life 30.000 per jam, 30.000 jam. Soalnya dapat tarifnya per jam ya, per jam itu. Nah, kalau digunakan 4.000 jam kali tarif itu. Seperti misalnya ini yang rumus warna hitam itu tarif per jam ya. Kalau yang warna biru itulah jam yang digunakan dalam tahun yang bersangkutan. Dia dapat beban depresiasi. Di sini diperoleh beban depresiasi tahun pertama 60.000. Jadi 4.000 dikali tarif per jam, depreciables dibagi total jam, dapatnya 60.000. Kalau menggunakan metode garis lurus ya, itu kita gunakan depreciation base itu cost residual value dibagi estimated service life. Nah, tadi kan sama tadi itu yang sebelum metode ini. 500.000 dikurang 50.000 dibagi 5 ya. 500.000 dikurang 50.000 dapat depreciation base berapa? 490.000. Dibagi 5, ini garis lurus. Jadi per tahunnya 90.000. Yang ketiga, diminishing charge method dengan menggunakan sum of the years digits ya. Nah, metode ini kita menggunakan angka tahun ya. Kalau tahunnya 5 tahun, berarti angka pembaginya adalah ditambahkan aja 1 tambah 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Atau dimulai dari 5 sama aja, 5 tambah 4, 3, 2 tambah 1. Filosofinya ada kenapa tambah 5 dulu, karena tahun pertama nanti akan hasilkan sebesar 5 bagi 15. Tahun kedua 4 bagi 15. Tahun ketiga dibagi 15. Tahun kedua 2 bagi 15. Tahun kelima 5, tahun pertama 5 bagi 15 tarifnya. Tahun kedua 4 bagi 15. Tahun ketiga 3 bagi 15.
tahun keempat 2/15, tahun kelima 1/15 ya. Gitu. Atau bisa juga saya cari ke-15 itu dengan menggunakan rumus ini ya, binomial ini n tambah 1 bagi 2 ya. Kalau dia umur 10 tahun, berapa jumlah angka tahunnya? 10 dikali 9, 10 kali 11 ya, dapat 110 bagi 2, 55 angkanya ya. Ini kalau kita sum of the years digit sudah perhatikan ya. Jadi kalau tahun pertama itu tahun pertama sisa remaining live in years ya, sisanya itu angka sisanya itu nanti dibagi dengan total angka tahun tarifnya. Di tarif tahun pertama ya 5/15, sisanya itu awal tahun pertama itu sisa kan 5 bagi 15. Tahun kedua sisa berapa? 4 bagi 12. Tahun ketiga sisa berapa? 2 bagi 15. Tahun kelima, awal tahun kelima berapa? Sisa 1 per 15. Jadi tahun bersangkutan dia menikmati alokasi dari depresi itulah 1/15. Tahun ke-1 5/15. Kali dengan jumlah ini, jumlah depresi base-nya. Base itulah cost dikurang dengan akumulasi besutan. Diperolehlah angka depresi expense seperti ini, warna merah itu. Jadi ada tahun pertama 190.000, tahun kedua 120.000, tahun ketiga 90.000 dan seterusnya, ya. Sehingga nanti dapat book value ya. Book value itu dapatnya ada harga perit awal 500.000 dikurang akumulasi besutan ya. 190 dapat 350.000 ya, dan seterusnya. Kalau apa diminishing charge method ya, menggunakan declining balance method ya. Bagaimana aplikasinya itu? Bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya nanti adalah tarifnya itu 2 kali dari tarif per tahun, 2 kali tarif garis lurus. Lurus kan kalau 5 tahun kan tarif berapa? 1/5 dapat 20% per tahun. Tapi kalau dapat declining balance 2 kali itu. 2 kali dari 20% dapat 40%. Tapi pengali untuk mendapatkan uang besutan tahun pertama dikalikan bukan depreciable base-nya, tapi di buku awal dari mesin itu. Adalah contoh seperti ini ya. Contohnya ya. Jadi misalnya contoh yang sama ya. Itu sama itu di buku awal tahun pertama itu 500.000 karena harga polen kan tahun pertama. Nah, dikali 40% tahun pertama itu ya, 40%. Itu 40%. 20% dapatnya berapa? 200.000. Kemudian saldo akumulasi penyusutan 200.000 ya, 200.000 ya. Nah, kemudian book value 300.000. Dan tahun kedua 300.000 kali 40%, karena di buku awal tahun kedua kan 300.000, dari mana 300.000? 500.000 dikurang 200.000 dapat 300.000. Ini 40% ya. Nah, juga sehingga 300.000 saldo awal tahun kedua dikurang dengan akumulasinya 120.000 dapat di buku 180.000 ya. Lalu tahun ketiganya adalah 180.000 beban depresiasi 72.000 ya, 50% dari buku awal dapat 72.000. Dan dari buku penyusutan tahun keempat 40% dari buku awal 108.000 dapat 43.200. Tahun kelima 64.000 kali 40% dapat 14.800. Dibulatkan ya, supaya nanti nilai buku akhir tahun kelima itu sama dengan nilai sisa nilai residunya. Kemudian komponen depresiasi ya. IFRS mensyaratkan bahwa masing-masing bagian dari item properti, plant, equipment itu signifikan total cost dari aset harus disusun secara terpisah ya, terpisah. Jadi misalnya contoh ya, perusahaan pesawat nih ya, Aero Asia Airlines, dia beli pesawat seharga 100 juta euro ya, 1 Januari 2020. Nah, airplane itu memiliki useful life 20 tahun, residunya 0 ya. Nah, Euro Asia itu menggunakan Stackline method depreciation untuk seluruh aset yang bernama pesawat itu.
Biro ASN mengidentifikasikan komponen dari satu pesawat itu. Pesawat itu ada 3 komponen ya. Komponen airframe mungkin yang body, engine, komponen, other komponen. Nah, yang paling besar itu adalah komponen airframe. Itu 60 juta. Kemudian kedua itulah 32 juta, yang ketiga 8 juta. Jadi masing-masing komponen itu dipisah karena umurnya beda-beda. Komponen pertama 20 tahun, komponen kedua 8 tahun, komponen ketiga 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, perhitungan untuk menghitung beban penyusutan untuk untuk perusahaan ini terkait dengan tipe pesawatnya itu dicari masing-masingnya. Airframe berapa? 60.000 kali dibagi berapa? 20 ya. Jadi penyusutan pertahunnya 3 juta. Kemudian komponen 30 juta bagi 8, dapat 4 juta. Ada komponen 8 juta dibagi 5, dapat 1,6 juta per tahun. Jadi penyusutan tahun 2020 itulah 8.600.000 ya. 8.600.000. Jadi jurnalnya adalah satu akun ya, dia bisa expand 8.600.000. Kemudian akumulatif depreciation equipment ya. Nah, kemudian laporan posisi keuangan akhir tahun 2020 ya, di mana non-current asset airplane ya, satu akun ya, 100.000, tidak boleh per masing-masing komponen itu karena komponen satu dari pesawat. Cuma itu penyusutan pisahkan, tapi begitu akunnya sama ya, akunnya masuk airplane ya. Dan depreciation airplane ya, 8.600.000. Jadi jumlahnya itu adalah nilai bukunya 91.400.000. Yang berikutnya, bagaimana kalau penyusutan itu dilakukan di prodi berjalan tahun pertamanya. Jadi tahun pertama nggak penuh bulannya 12 bulan, mungkin bulan ketiga, bulan keempat, kelima baru dipakai ya. Sehingga ada beberapa cara perhitungannya ya. Contoh seperti ini, misalnya perusahaan ini beli mesin ya, karena proses pemasangan sebagaimana baru bisa dipakai 1 Agustus 2019 ya. Harga pelan mesin itu 150.000. Perusahaan memperkirakan mesin memiliki self value 24.000 pada akhir tahun masa manfaatnya. Nah, masa manfaat diperkirakan 5 tahun dan jam working hours sudah diperkirakan 21.000 jam ya. Akhir tahunnya tahun pelaporan setiap tanggal 31 Desember. Nah, kita membandingkan nih bagaimana menghitung penyusutan menggunakan set-line depreciation, activity method, kurang sum of the years digit, double declining balance ya. Nah, itu kalau kita ngitung ya, depreciation dan partial period, straight-line method ya, maka sudah perhatikan ya, tahun 2019 ya, kita ngitung berapa penyusutan per tahun. Kan kalau garis lurus kan sama itu, 25.200 ya. Jadi depreciable base harga bulan berapa? Harga bulannya 24.000 dikurang kosnya 150.000 dikurang dengan nilai sisa 24.000, jadi 126 ya. Nah, itu. Jadi harga bulan dikurang nilai residu bagi 5, jadi 25.200. Nah, tahun pertama itu baru mulai bulan Agustus ya. Berarti kan sampai ke tahun hanya 5 bulan. Berarti partial years-nya 5 per 12 ya. Sehingga penyusutan tahun 2019 ya 10.500 ya. Kalau tahun 2020 penuh ya, kalinya 25.200 kali 1 ya, 12 per 12 ya, dan seterusnya. Nanti di akhir tahun ke 2024 sebelum berakhir, itu berakhir sampai 1 Agustus kan. Ke 2004 itu berapa bulan terpakai? Itu 1 Januari sampai 1 Agustus ya 7 bulan ya, 7 bulan. Berarti dikali penyusutan per tahun itu kali 7 per 12. Dapatnya 14.700.
Jadi akumulasi realisasi 126.000 nilai buku 1 Agustus 2024 itu jadi berapa? 150 dibagi kurang 16 dapat 24.000 sama rilis sisanya. Ini jurnal itu penyusutan tahun pertama 2019. Nah, bagaimana kalau menggunakan TV method ya? TV method itu seperti saya sebutkan sebelumnya, di situ berapa tarif per jam. Jadi tarif per jamnya depreciable base ya, itu harga perolehan dikurang dengan nilai sisa ya, 150.000 dikurang dengan 24.000 ya, dibagi 21.000 jam. Jadi per jamnya 6 euro. Nah, nanti kalau menghitung pensusutan setiap tahun itu tergantung berapa jam yang digunakan terhadap mesin itu. Kalau 1.000 jam kali 6.000 euro ya. Kalau 800 tahun 2019 kali 6 dapat 4.800 pensusutan tahun 2019 itu. Kalau nanti 2021 1.500 jam ya, 1.500 jam kali 6 itu jumlah pensusutan tahun 2021, contoh aja. Nah, yang ketiga itu terkait dengan diminishing method ya. Itu sum of years digit method. Ini hati-hati ya. Karena dalam metode sum of years digit ini di mana perusahaan menentukan tarif tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat. Kalau 5 tahun berarti tahun pertama, tarif tahun kedua, 3, 4, 5 beda-beda tarifnya. Tiap tahun itu tarif beda. Tarif itu apa? Tahun pertama. Awal tahun pertama seumur berapa? 5 tahun. Dibagi jumlah tahun 15. Jadi 5 per 15 itu tarif. Tahun kedua beda lagi tarifnya. Tahun kedua, awal tahun kedua sisa berapa? 4 tahun sisa umurnya. Dibagi 15. 4 per 15 beda tarifnya kan? Tahun ketiga beda tarif. Kalau seperti apa? Seperti garis lurus, tarifnya kan sama. Ya. Setiap tahun sama tarif. Kalau ini kan beda-beda. Ya, beda tarif itu sangat, maka dalam menghitung pensusutan setiap tahun itu, kalau seandainya dia digunakan tengah tahun bisa 2 tarif ya, 2 tarif. Contoh misalnya, contoh 2019. Kan 2019 ini tarifnya tahun berapa? Tarif tahun pertama itu 5 per 12, 5 per 15 ya. Kalau tahun pertama seumur kan 5 awal tahun pertama. Kemudian spend berapa? Spendnya 42.000 itu penyesuaian digunakan tarif pertama 42.000. Kalau seandainya digunakan 12 bulan. Tapi tahun pertama itu kan bukan 12 bulan. Itu dari 1 Agustus ke Desember 5 bulan. Berarti dipakai 5 per 12. Berarti tahun pertama itu baru 5 bulan dipakai. Sisanya 7 bulan kapan? Dipakai tahun depan. Maka tahun depan itu 2 tarif. Tarif tahun pertama, tarif tahun kedua. Sebagian tarif tahun pertama, sebagian tarif tahun kedua. Di tahun 2020 itu. Tahun 2021 berapa? Sama juga 2021 tarifnya ada 2 tarif. Sebagian tarif tahun kedua, sebagian tarif tahun ketiga. Dan seterusnya. Ya, hati-hati ini ya. Nah, hati-hati ini agak sedikit itu Saudi digit ini agak ribet sedikit bagi mahasiswa ya. Kalau sudah pengalaman sih nggak ada masalah ya. Yang baru-baru kenal ya salah. Nah, sehingga current year spend-nya itu kalau tahun pertama tahun 2019 itu menggunakan tarif tahun pertama itu 13.500 ya. Akumulasi 13.500 ya. Dan tahun ke 2020 2022 tarif nih. Tarif yang 5 per 15 dikali sisa umurnya berapa? Dikali Januari sampai awal Agustus berapa itu? 7 ya, 7 kali 7 per 12 tambah tarif kedua. Tarif kedua itu berapa? Itu 4 per 15 dikali berapa? Dari 1 Agustus sampai Desember, jadi 5 per 12. Dapatnya lah nanti, itu ditambahkan dapatnya ya. Dapatnya 4,58 per 15 dapatnya ya. Ini 4,58 per 15 kali 126. Ini 38.500 ya. Nah, itu. Sehingga current year spend-nya 38.500 ya. Akumulasi depresiasi tambahkan dengan 13.500 dapat 5.600. Nah, tahun 2021 ya. 2 tarif juga itu. Tarif pertama, tarif kedua 4 per 15 dikali sisanya berapa? 7 bulan, 7 per 12 ditambah dengan tarif tahun ketiga 3 per 15 dikali 5 per 12 dapatnya 3,8
3,58 per 15. Dikali itu apa depreciation base 196. Jadi dasar sama ini. Cuma tarif depresiasi per tahunnya tahunnya beda karena tahun 2020 sampai 2023 dua tarif itu. Ya, dua tarif digunakan. Karena satu tarif tahun pertama itu baru sebagian dipakai tahun berikutnya. Tarif pertama itu 5 bulan tahun pertama, 7 bulan tahun kedua. Tarif tahun kedua 5 bulan tahun kedua, 7 bulan tahun ketiga. Tarif tahun ketiga 5 bulan tahun ketiga, 7 bulan tahun keempat. Tahun keempat 5 bulan tahun keempat, 7 bulan tahun kelima. Tahun kelima itu 2023. 2023 itu tarif tahun keempat ya, 7 bulan ditambah tarif tahun kelima 5 bulan. Tahun ke-6 2024 baru sisanya itu kali tarif tahun ke-5 yang sisanya 7 bulan 712 ya. Itu hitungannya. Jadi angka 3,8 per 15 itu sama dengan berapa ini angka? Itu tarif tahun kedua ya. Tarif tahun kedua itu berapa? 4 per 15 dikali 7 per 12 tambah dengan tarif tahun ketiga. 3 per 15 kali 5 per 12 dapatnya 3,58 dan seterusnya ya. Seterusnya ya. Dapat ini. Jadi tahun pertama itu kita bikin depresiasi expense 13.500. Tahun kedua nanti 34.500. Tahun ketiga 30.100 ya. Kemudian bagaimana aplikasi double declaring balance methods ya. Jadi depreciable base ya 2019 ini 150.000 kali 40%. Nah ya. Karena tarifnya kan 40%. Tapi pengali itu di buku awal bukan depreciable base. Beda sama manggaris lurus ya. Depreciable base. Jadi kali 40%. Dapatnya adalah 60.000 ya, 60.000. 60.000 ini kan untuk 12 bulan. Kalau dia 5 bulan, 5 per 12. Kan 1 Agustus sampai akhir Desember. Dan penyusunannya tahun 2019 jadi 25.000. Tahun kedua ini jurnalnya, jurnal penyusunannya. Tahun kedua berarti dia buku awalnya berapa? 5.000, 105.000 dikali 40%. Kan 12 bulan tuh, kali 12 per 12 udah kali 1. Dapatnya 50.000. Tahun ketiga nilai buku awal berapa? 50.000 dikurang berapa? Dikurang 105 dikurang 50.000 dapat 75.000. Kali 40% dapat 30.000 ya. Dan kalau 2022 nilai buku berapa? 75 dikurang 30.000 dapat 45. Kali 40% dapat 18.000 ya. 18.000. Kemudian tahun 2003 nilai buku berapa? 45.000 kurang 18.000 dapat 27.000 kali 40% sehingga dapatnya 10.000 dapat berapa? Dapatnya 3.000 ya, 3.000 ya. Bukan 10.800 ya. Karena kenapa? Karena ini tahun terakhir ya. Tahun terakhir itu harus kita kita tes berarti total penyusutan itulah 196.000. Jadi masih ada tahun 2003 sisa 3.000. Walaupun hasil perhitungannya 27 kali 40% 10.800 tapi ada 3.000 ya. Nah, itu kalau penyusutan di tengah tahunnya. Udah apresiasi dan replacement. Jadi sering orang pendapat kalau ada penyusutan berarti nanti pada saat akhir tahun aktiva tetap itu sudah ada tersedia cash untuk membeli kembali replacement cash. Nah, itu pendapat yang bisa benar bisa enggak. Benar kalau seandainya perusahaan mencadangkan cash untuk membeli aktiva tetap yang sudah disebutkan itu. Jadi dari hasil penyusutan dikurangkan net income itu misal penyusutan 100 juta berarti 1 juta masuk cash restricted to buy PPA ya gitu. Itu bisa. Kalau enggak bisa. Kemudian kalau perusahaan melakukan revisi depreciation rate ya. Jadi maka nanti penerapannya adalah menggunakan perspektif approach pendekatan perspektif. Jadi artinya penyusutan yang dilakukan tahun sebelumnya itu tidak di-adjust, hanya menghitung ulang penyusutan
terus sekarang sama ke depan itu ya, ke depan. Gitu. Nah contoh misalnya seperti ini ya, contoh misalnya perusahaan ini beli peralatan 510.000, di mana diperkirakan itu memiliki useful life 10 tahun dengan residual value 10.000 di akhir tahunnya. Pengusutan telah dicatat ya 7 tahun, sudah 7 tahun perusahaan itu mencatat pengusutan. Jadi sisa umur berapa? 3 tahun kan, maksimal 10 tahun. Dengan menggunakan garis lurus ya. Tahun 2019 di awal tahun ke-8 ya, dia melakukan perubahan estimasi umur dari 10 jadi 15. Jadi sisa umur berapa itu? Dapat 7 tahun kurang 15 berarti sisanya 8 tahun lagi. Residu di akhir tahun ke-15 itu 5.000. Tadi kan residu di akhir tahun ke-10 berapa? 10.000. Nah pertanyaan sekarang ya, berapa jumlah jumlah entry yang untuk koreksi depresiasi tahun sebelumnya? Jawabnya nggak ada, karena kan prospectively, kecuali retrospectively baru ada penyesuaian catatan tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung beban depresiasi. Beban depresiasi dihitung ya 2019. Nah, gimana cara ngitung seperti ini ya? Berarti nggak baik ya. Jadi selama 7 tahun yang sudah digunakan selama ini, dengan asumsi umurnya 10 tahun, kemudian residunya 10 tahun, 10.000, maka dibersih 12, 500.000 dibagi 10. Jadi 7 tahun itu dia sudah menggunakan penjutaan per tahun dengan nilai 50.000 ya. 7 tahun berarti akumulasi penjustaannya udah 350.000. Maka neraca balance sheet 31 Desember 2018 ya, sebelum masih akhir tahun ke-7 ya, maka nilai buku berapa? 510.000 dikurang 350, dapat 160.000. Nilai buku dari aktiva tetap sebelum dilakukan perubahan umur ekonomis ya. Jadi akhir tahun ke-7. Ya untuk ke-8 lakukan perubahan ya, perubahan. Maka dengan kalau lakukan perubahan, maka untuk dihitung ulang penjusutan tahun ke-8. Penjusutan tahun ke-1, 7 nggak usah dihitung ulang, biarkan aja. Penjusutan tahun 8 dihitung ulang lagi untuk 8 sampai 15, karena kan umur 15 tahun. Di sisa 8 tahun itu menggunakan penjusutan baru. Gimana cara menghitung penjusutan baru? Cara menghitung penjusutan baru ya, itu kita lihat berapa nilai buku tipe tetap itu saat awal tahun 8. Bukunya berapa? Ya, itu sama dengan nilai buku 160.000, nilai buku 160.000 ini ya, 4 tahun. Kemudian berapa yang akan disudutkan? Karena umur 8 tahun tuh, dia berbes dihitung lagi. 160.000 dikurang 5.000, dapat 105.000. Dibagi 8, jadi 19.375. Jadi penyusutan tahun ke-8, 9, 10, sampai 15, itu 19.375 per tahun. Ya, gitu. Bicara melakukan revisi rate-nya. Dan yang berikutnya, bagaimana menerapkan impairment, penurunan nilai dari aktiva tetap itu. Ya, ini caranya. Jadi impairment itu membandingkan antara harga pasar saat sekarang, saat tengah pelaporan, dengan nilai buku dari aktiva tetap itu. Kalau terjadi penurunan harga pasar, harga pasarnya dia buku 100.000, harga pasar 80.000, maka itu jadi impairment. Ya. Nah ini cara ngetes seperti ini. Kita bandingkan carrying value amount itu nilai buku dari tetap itu dibandingkan dengan recoverable amount, jumlah bisa recover di sisa umurnya itu. Itu recovery amount itu diperoleh dari hasil membandingkan fair value less cost to sell dengan value in use. Jadi fair value less cost to sell itu dihitung adalah berapa harga pasar dari tempat tetap itu dikurang dengan BBH untuk ini apa? BBH untuk ini untuk menjual biaya tambahan. Dibandingkan dipilih yang mana paling besar. Kalau fair value in use dapatnya 100, fair value to use dapatnya 80, diambil fair value in use.
Value ini gimana ngitungnya? Nanti ada contohnya. Kita mempresent value-kan berapa kontribusi tipe-tipe itu selama sisa umurnya itu. Ya, kita hitung. Nanti ada contoh. Ya, misal contoh sini ya. Misalnya nilai buku dari peralatan itu 200.000 ya. Total value plus cost to sell. Kalau di kemarin masih ingat nggak residual value, net residual value itu sama dengan net residual value sama dengan per value less cost to sell atau net residual value. Ya, 110.000. Kemudian value list di given angkanya 205.000. Kita bandingkan, misalnya 200.000 di buku ya, dibandingkan dengan recoverable amount dari hasil perhitungan value, net residual value and NFA ya, 180.000 dibandingkan value in use 205.000, dapatnya 205.000 ya. Jika dikomparasikan, compare ya, tidak ada impairment. Kenapa tidak ada impairment? Karena di pasar recoverable amount-nya lebih tinggi pada di buku. Kalau seandainya diganti ya, diganti misalnya hasil value Indonesia bukan 205.000 tapi 175.000, maka apa yang terjadi? Maka dipilih berapa? 110.000 recoverable amount-nya, dibandingkan 180.000 dengan 200.000 dapat dibandingkan 200.000, jadi terjadi impairment, loss 20.000 ya, 20.000 selisihnya. Karena kita harus mengakui yang 180.000 bukan 200.000 ya. Sekarang juga dibuatlah loss on impairment pada accumulated depreciation equipment ya. Dan ini contoh impairment ilustrasi case 1 ya, case 1 contoh. Jadi misalnya 31 Desember 2020 Aurum Ltd memiliki equipment dengan cost 26 juta ya, dan accumulated depreciation 12 juta ya. Jadi harga bulan 26 juta, akumulasi depresiasi 12 juta, berarti dari buku berapa saat itu? 26 dikurang 12 berapa? Jadi 14 juta. Peralatan ini memiliki total manfaat ekonomis 4 tahun ya, dari residu 2 juta. Berikut informasi yang terkait dengan peralatan ini. Misalnya nilai buku peralatan berapa? Jadi 14 juta ya, 26 dikurang 12 ya. Dan menggunakan garis lurus, berarti penyusutan per tahunnya 26 juta, harga bulan dikurang residu bagi 4 ya, dapat 6 juta per tahun ya. Dan untuk 2020 sudah dicatat ya, untuk penyusutan 2020 sudah dicatat. Kemudian Hanoi telah menetapkan recoverable amount untuk aset ini itu 11 juta. Jadi kita nggak tahu nih, ini given angkanya. Recoverable amount itu apakah net residual value atau value in use ya. Nggak tahu, karena ditetapkan. Kemudian sisa umur ekonomis dari peralatan setelah 31 Desember adalah 2 tahun ya. 2 tahun ya, berarti sudah terpakai 2 tahun. Ya, umurnya kan 4 tahun. Ya, 4 tahun. Sekarang mulai di pakai itu mungkin tahun 2019 kali ya, 2019. Jadi 2020 tahun kedua. Jadi saya 2 tahun lagi. Nah, bagaimana kita melakukan implement test ya? Perhatikan baik ya. Akhir tahun 2020, perhitung carrying money berapa? Carrying money adalah berapa? 26 juta ya, kan 20 juta ke bulan tuh. Akumulasi berapa? Akumulasi kan per tahun kan 6 juta, kalau 2 tahun 12 juta, jadi 26 juta dikurang 12 juta berarti 14 juta. Kalau dibandingkan dengan recoverable amount, nomornya langsung given 11 juta, sehingga jadi impairment berapa? Karena yang diakui nanti 11 juta, 14 kurang 11 jadi 3 juta ya. Jurnalnya loss impairment 3 juta pada accumulated depreciation equipment ya. Nah ini, sehingga nanti di dalam laporan keuangannya equipmentnya berapa? 26 juta ya, equipmentnya 26 juta, lalu akumulasi depresiasi 15 juta, karena sudah dikurangi sebesar 3 juta ya, 3 juta. Harusnya berapa posisi depresiasi di tahun kedua itu ya? Harusnya berapa? Harusnya ada 12 kan, 12 harusnya 12 ya, tambah 3 juta
Jadi 15 juta ya. Jadi carrying value adalah 11 juta, sama dengan harga recoverable amount akhir tahun kedua 11 juta. Ya. Nah, kemudian si perusahaan ini pada tahun ketiga dia membuat apa? Penyusutannya sisa 2 tahun lagi, tahun ketiga itu 11 bagi 2, kan 2 tahun lagi kan, jadi 5.500.000 per tahun. Jadi 2021, 2022 nanti 5.500.000 ya, penyusutan. Nah, kasus kedua ini pada akhir tahun 2019 ya, Perma Company ini mengajukan tes untuk environment bagi mesinnya. Mesin nilai buku, diketahui nilai bukunya ya. Kemudian ada estimasi manfaat ekologis 5 tahun. Kemudian disebabkan sedikit informasi terkait harga pasar ya, maka perusahaan ini menggunakan biasanya adalah fair value. Apa sedikitnya harga pasar, maka perusahaan menggunakan value in use ya. Jadi kalau ada harga pasar, menggunakan net residual value. Tapi kalau harga pasar nggak ada, menggunakan value in use dalam menentukan recoverable amount. Jadi dibandingkan dengan nilai bukunya. Jika ada pasar terbatas, maka menggunakan value in use. Nah, value in use itu menggunakan dia harus dicari ya. Jadi misalnya mesin itu ya, ini mesin memiliki kan harus persen value kan, diskon rate 8% ya. Dan hasil analisis menunjukkan bahwasanya future cash flow per tahun itu selama 5 tahun ke depan, jadi seumurnya sudah 5 tahun. Per tahun itu 40.000. Kemudian residual value-nya 10.000 ya di mesin akhir tahun kelima. Maka asumsi cash flow yang terjadi di akhir tahun ini ya, maka digunakan berapa persen value dari 5 tahun sisanya itu, 5 tahun sisa. Jadi kita menghitung akhir tahun keempat nih, keempat ya. Keempat berapa value in use-nya akhir tahun keempat. Masih sisa 5 tahun lagi. Bukan tahun keempat namanya. Dia di akhir tahun sekarang dibalas sisa 5 tahun lagi. Nah, kita hitung berapa persen value-nya. Pertama persen value kan kontribusi net cash flow-nya. Per tahun itu 40.000 ya. Dikali dengan diskon faktor yang annuity ya. Annuity kalau umurnya umurnya berapa, sisanya berapa? 4 tahun, 5 tahun, maka dapat diskon faktornya 3,99271. Jadi terima tiap tahun 40.000 selama 5 tahun ke depan. Present value sekarang dari present value nya 15978,4. Kemudian present value terkait residual value di akhir tahun kelima. Present value sekarang menggunakan single annuity. Jadi 10.000 dibagi 1 tambah 8% pangkat 5. Dapat diskon faktornya 0,68058 dikali 10.000 dapat 6805,8. Jadi value in use-nya di akhir tahun sekarang ya itu 16651,420 ya. Nah, itu kita bandingkan dengan ini carrying amount. Carrying amount ini berapa? 200.000. Sedangkan value in use 16514. Per value-nya nggak diketahui, maka dibandingkan terjadi impairment loss ya. Sebesar berapa? Selisih 33486. Sehingga jurnalnya lah loss on impairment 33486 pada cumulative depreciation mesin 33486. Reversal impairment loss ya. Nah, Turn Group membeli bagaimana kalau terjadi reversal impairment loss? Jadi besoknya dia naik lagi. Nah, itu hati-hati itu ya. Hati-hati dalam nilainya. Ini contoh ya. Contoh misalnya perusahaan ini beli equipment ya. 1 Januari 2019. Sekarang 300.000. Useful life 3 tahun. Ingat 3 tahun ya. Tidak ada nilai sisa. Nah, perhatikan ya. Tahun pertama penyusutan berapa? Kan bagi 3 itu. Ya, 300 bagi 3, 100.000. Di buku akhir tahun pertama 200.000, akhir tahun kedua 100.000, akhir tahun ketiga 0 ya, 0. Maka untuk mencatat tahun pertama itu tadi harga pasarnya lah. Jadi impairment loss. Ya, jadi impairment loss 20.000 karena dari buku 100.000 mungkin harga pasarnya ditambah biaya lain atau recovery amount-nya lah sebesar 180.000. Jadi loss impairment 20.000 ya, 20.000. Para kumulatif depresiasi equipment. Jadi loss impairment itu para kumulasi depresiasi equipment ya, loss impairment ya.
Cumulative depreciation equipment. Ya. Itu ya. Ini permanent loss ya. Loss on impairment. Kemudian jadi akan menambah apa karena ini menambah akumulasi depresiasi sehingga gapulan tidak berubah 300.000 ya. Cuma akumulasinya apa ditambah ya. Kalau dia tidak menggunakan cadangan penurunan nilai ya. Nah, kemudian beban depresiasi setelah akhir tahun ini kan tinggal 2 tahun lagi kan. Ini tahun pertama sudah dilakukan impairment. Tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun lagi itu kan nilai buku 150.000. Yang adanya akumulasi jadi 20.000. Dari 200.000 kurang 20.000, 180.000 dari bukunya. Nah, ada bagi dua. Jadi per tahun itu adalah 90.000 penyusutannya. Jadi bisa per tahun 90.000. Kalau diuntukkan recoverable amount adalah 96.000, berarti artinya apa? Artinya terjadi kenaikan kan? Kenaikan maka nama recovery impairment loss bukan laba ya, bukan apa, recovery impairment loss. Jadi akumulasi depresiasi di debit dikurangkan nanti recovery impairment loss. Sehingga nilai tadinya 90.000 nilai buku akhir tahun kedua 90.000 jadi 56.000 dengan jurnal ini. Dan impairment kalau cash generating unit, kalau unit cash generating unit ya. Nah, itu impairment secara keseluruhannya. Impairment asset to be disposed of ya. Itu kalau seandainya impairment adalah aset yang akan disposal, akan dihentikan ya. Itu impairmentnya kita lihat impairment test recoverable amount dari kurang recurring amount ya. Kalau seandainya terjadi penurunan maka bukan menggunakan impairment loss ya. Dengan melihat aset held for use sama aset held for sales disposal. Replacement ini adalah penyusutan bagi aset natural resources ya. Dibagi dua kategori, ada aset biological asset, timberland contohnya, atau perkebunan ya, atau apalah, atau peternakan ya. Kedua aset yang terkait dengan mineral resources. Kalau dia biological asset dinilai fair value. Kalau dia mineral resources, oil, gas, and minimal mining, maka diselesaikan dengan removal di aset ya. Kalau replacement di aset only by end nature. Nah, bagaimana kita menentukan depletion base-nya? Depletion base adalah kita hitung adalah sebesar pre-eksplorasi cost, biaya eksplorasi ya. Kemudian juga biaya pre itu adalah biaya penduluan sebelum eksplorasi, biaya riset segala macam, itu reformulasi cost, deployment cost, biayanya ditotalkan semua itu, maka total cost dikurang residual value bagi dengan total estimated unit variable. Ingat kalau replacement cost ini menggunakan metode unit produksi, hanya satu aja, tidak boleh bukan unit gas lurus dan sebagainya. Apa replacement cost per unit ya? Kemudian untuk menghitung depresi dapatnya unit ekstraktif, unit yang dieksplorasi dari kulit bumi itu dikali cost per unit yang di atas itu, depresi cost per unit ini ya, itu depresi. Contoh misal kalau di perusahaan ini total cost adalah 100.000, residual value-nya 0, estimasi unit available-nya adalah 100.000, maka depresi per unitnya 10 euro per ounce ya. Dan jika perusahaan ini mengeksplorasi 25.000 ounce ya, tahun pertama, maka depresi akan jadi 20.000 ya, 25.000 per ounce kali 10 euro ya. Jadi inventory pada cumulative depletion ya. Jadi tergantung berapa ounce yang dieksplorasi, yang ditambang ya, dikeruk di bumi itu. Kalau dia itu eksplorasi 13.000 berarti 13.000 ya. Ada estimasi recoverable reserve ya. Nah, sama accounting for change in estimate ya. Revisi juga bisa lakukan terhadap ini menggunakan perspektif life ya. Jadi misalnya kalau head mining rate earning balance-nya 116, ini terkait dengan liquidating dividen ya. Dividen dibagikan lebih dari saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan 1650 ya. Kemudian akumulasi depresi mineral properties inilah 2.100.000 ya. Dan share premium 5.435.493.
ya. Kemudian board mendeklarasikan dividen 3 euro per 3 pound sterling per lembar. 1000 saham berarti 3 juta. Padahal retail earningnya selalu cuma 1650. Berarti apa? Berarti masih ada sisanya akan masuk ke share premium ya. Retail earning 1650 ya. Karena ini 1000 kan retail earning yang di debit biasanya. Karena retail earning cuma 165.000, sedangkan dividen dibagi harus 3.000, maka sisanya akan menghapuskan share premium. Jadi cash 3 juta. Jadi share premium ini disebut dengan liquidating dividend. Berapa kita dividennya? 1.350.000 ya. 1.350.000. Dan penyajian dari financial statement dari depresi ini itu boleh diungkapkan spend-nya ya, termasuk accounting policy ya, kemudian jumlah asset liability dan seterusnya. Dan berikutnya ada evaluasi. Ya. Evaluasi ini di mana perusahaan itu bisa memilih menggunakan cost atau historical base atau portfolio base ya. Jadi bisa menggunakan cost base atau portfolio base. Ini bisa memilih ya. Nah, contoh misal kalau dia menerapkan pada tanah ya, di mana tanah kan tidak ada akumulasi itu. Kalau harga tanah itu 1 juta, akhir tahun itu 1,2 juta, maka dia bisa catat portfolio lah land pada unrealized gain on the foreign land. Karena langsung menambah tanah itu 200.000 pada unrealized gain atau foreign land. Tapi kalau reformulasi diterapkan untuk arti-batap yang bisa disusunkan, maka hati-hati itu ya, karena dia menggunakan kalau terjadi reformulasi ya, bisa akan naik ya. Naik itu bukan langsung ke nilai aktifanya ya. Ini contoh misal dibeli equipment 500.000 per Januari 2019 ya. Dan peralatan memiliki masa ekonomis 5 tahun ya. Dan penyusutan menggunakan Strickland method ya. Nilai residu lah 0. Dan Nopori milih reformulasi equipment portfolio-nya selama umur ekonomisnya. Dan kemudian menggunakan portfolio atau cost. Dan Nopori mencatat depresiasi spend 100.000 ya. Karena kan nilainya 500.000 bagi 5 ya. Kan tidak ada nilai residu. Maka jumlah penyusutan tahun 2019 lebih sesuai pada akumulasi depresiasi. Bila ada jurnal ini, maka ini kan di video jurnal ini masih setahun ya dari pakai. Ini buku berapa? 500.000 dikurang 100.000, 400.000 nilai bukunya. Kemudian setelah jurnal ini, peralatan Nopo ini memiliki nilai buku 400.000 seperti saya jelaskan tadi. Kemudian dia menerima apa yang selalu di bidang independen, ternyata apa value equipment-nya lah 460.000, kan naik 60.000. Gimana cara ngitungnya naik 60.000? Caranya adalah 60.000 itu diakui sebagai unrealized gain revaluation equipment 60.000. Sedangkan 60.000 sisa itu kita harus menghilangkan akumulasi depresiasi. Depresiasi dihapuskan. Di saldo akumulasi depresiasi sebelum dia penyusunan itu dihapuskan. Kemudian kalau dihapuskan berarti kan itu gimana 100 kan? Kan 100 sudah dihapuskan. Padahal 40, padahal 60, maka ditambahkan lagi 40. Dikurang 40 ya, kurang 40 kan 100 kurang 40. Di 100 ya. Jadi equipment di kredit 40.000. Jadi perhatikan ya. Equipmentnya naik 60.000 ya, tapi kok equipment turun 40.000 ya. Karena 60.000 itu karena kita harus menghapuskan dulu akumulasi. Hapuskan akumulasi kan nilai jadi 500.000. 500.000 padahal nilai pasar 60.000. Kenaikan pasar 460.000 ya, 460.000 kan naik jadi 60.000 ya, 60.000 dari bukunya 60.000. Makanya 60.000 tadi 500.000 ya itu kan 40.000 karena 40.000. Ya hati-hati ini. Siapa penilaiannya. Jadi di dalam adequacy income reformulasi earnings gain itu masuk ke ada OCI 60.000 ya. Jadi kalau dia naik OCI, nanti kalau rugi ke pendapatan lain ya. Kalau naik dia ke OCI. Dan statement di penilaian polisi nukar aset adalah 460.000 kan 500.000
harga bulan dikurang 40.000 kan, dapat 60.000. Akumulasi penulisan 0 kan sudah dihapuskan, ya dihapuskan, sehingga kering amountnya 460.000. Nanti tahun berikutnya sisa berapa, 4 tahun kan, tahun berikutnya itulah berarti akumulasi income 60.000. Tahun berikutnya kan sisa 4 tahun. Nah, jadi bagi 4 nih, 40 bagi 4 itu sisa per tahun tahun berikutnya. Nah, ini saya sampaikan yang hasil rekap absen itu, hasil penyampaian PR ini penting sekali. PR ini karena pengertian nilai ya. Jadi tahun kuliah kelima ada 2 orang yang menyampaikan PR. Tahun ke-8 tambah lagi 3 orang. Tahun kuliah ke-9 4 orang, kuliah ke-10 5 orang. Jadi ke-10 ini 4 orang yang menyampaikan PR-nya, sisanya nggak ada yang menyampaikan. Ya. Jadi mohon sudah perhatikan baik-baik ya. Di depan ini menyampaikan semua ya. Nah, ini tugas PR ya, masing-masing peserta kelas. Ya. Jadi ada 3 sukses, ada 1 problem harus cari ya. Oke, demikian saya sampaikan kuliah hari ini. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi saudara, dan kita sampai ketemu lagi hari Kamis minggu ini ya. Dan nanti PR yang itu dikumpulkan dari Rabu malam jam 12 malam ya. Malam dikumpulkan. Nah, dengan demikian bersama